فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengambil satu kitab yang sangatlah bernilai, berharga bagi para penuntut ilmu dan siapa saja yang menginginkan kebaikan dalam ibadahnya. Satu karangan yang ditulis oleh Muhaddits al-Asr, ahli hadisnya masa ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana barakallahu fikum beliau menulis satu kitab yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan judul Sifatu Salatin Nabi. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim, mulai dari takbir sampai salam. Ka'annaka taraha, seakan-akan engkau melihat Nabi melakukannya. Nah, adapun alasan dan sebab mengapa beliau menulis kitab ini, maka beliau akan sebutkan dalam pendahuluan kitab. Qala rahimahullah, Alhamdulillahilladzi farada as-salata ala ibadah. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan salat bagi hamba-hambanya. Wa amarahum bi iqamatiha wa husni adaiha, dan dia memerintahkan hamba untuk menegakkan salat dan memperbagus pelaksanaannya. Wa 'allaqa an-najaha wal falaha bil khushu'i fiha, dan Allah menggantungkan kesuksesan dan keberuntungan dengan khusyuk melaksanakannya. Waja'alaha furqanan bainal imani wal kufri, dan Allah jadikan salat itu sebagai pembeda antara keimanan dan kekufuran. Wa nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar, dan juga yang mencegah dari perkara yang keji lagi munkar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-mukhatab biqaulihi ta'ala wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad yang telah diajak bicara dengan ucapan Allah, dan kami turunkan kepadamu adz-dzikr, yaitu Al-Quran, agar engkau jelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Faqama sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-wadhifati haqqal qiyam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan tugas ini dengan sebenar-benar penegakan. Wa kanat as-salatu min a'zami ma bayyanahu lin-nas qawlan wa fi'la, dan dahulu salat ada di antara yang paling besar apa yang beliau jelaskan kepada orang-orang, baik secara ucapan ataukah praktek. Hatta innahu shalla marratan 'alal mimbar, sampai beliau pernah salat di atas mimbar. Yaqumu 'alaihi wa yarka'u, beliau berdiri dan ruku' di atas mimbar. Tsumma qala lahum, lalu Nabi berkata kepada mereka, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Hanyalah aku membuat seperti ini agar kalian bisa mengikuti dan mempelajari salatku. Wa aujaba alaina al-ibtida'i bihi fiha, dan Nabi mewajibkan kita untuk menteladani beliau pada pelaksanaan salat. Faqal, beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa basyaraha man sallaha ka salatihi anna lahu 'indallahi ahdan ay yudkhilahu al-jannah, dan Nabi berikan kabar gembira
Siapa yang melaksanakan salat seperti salatnya beliau, bahwasanya baginya di sisi Allah janji untuk dimasukkan ke dalam surga. Faqal, beliau katakan, 5 salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla. 5 salat yang Allah wajibkan, man ahsana wudu'ahunna, siapa yang terbagus wudunya, yaitu menyempurnakan wudu salat-salat tersebut. Wa sallahunna liwaqatihinna, dan melaksanakan 5 salat tersebut pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna, dia sempurnakan ruku', sujud dan khusyuknya. Kana lahu 'ala Allahi ahdun ay yaghfiralah, maka di sanalah janji atas Allah, Allah mengampuni dosanya. Wa man lam yaf'al, dan siapa yang tidak melakukan seperti itu, falaysa lahu 'ala Allahi ahdun, maka tidak ada janji atas Allah, tidak ada jaminan atas Allah untuknya. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabah, kalau Allah mau Allah bisa saja memaafkannya, kalau Allah mau Allah bisa saja menyiksanya. Wa 'ala alihi wa sahbihi al-atqiya'il bararah, dan juga atas keluarga dan sahabatnya yang bertakwa, yang suci, lagi berbakti. Alladzina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wasallam wa salatuhu aqwalahu wa af'alahu, yaitu orang-orang yang telah menukilkan kepada kita ibadah beliau, salatnya, ucapannya, perbuatannya, waja'aluha wahdaha lahum madhaban wa qudwah, dan mereka menjadikan hal tersebut semata untuk mereka sebagai madhab dan teladan. Wa 'ala man hada hadwahum wa salaka sabilahum ila yaumiddin, dan juga salawat salam kepada siapa saja yang menempuh apa yang mereka tempuh sampai hari kiamat. Wa ba'du, adapun setelah itu, fa inni lamma tahaitu min qira'ati kitabis shalah, sesungguhnya saya, kata beliau, tatkala telah selesai membaca kitab salat, min at-targhib wa at-tarhib, dari kitab Targhib at-Tarhib lil Hafidz al-Mundhiri, karya al-Hafidz al-Mundhiri rahimahullah, wa tadrisuhu ala ba'dhi ikhwanina salafiyyin, dan mengajarkan kitab itu di hadapan sebagian saudara-saudara kami salafiyun. Wa dzalika mundu 4 sinin, dan hal itu sebelum 4 tahun yang lalu. Tabayyana lana, maka jelas bagi kami jami'an seluruhnya, ma li salati minal manzilati wal makanati fil Islam, apa-apa terkait salat berupa kedudukan dalam Islam, wa ma liman aqamaha wa ahsana adaaha minal ajri wal fadli wal ikram, dan juga jelas bagi kami, bagi siapa saja yang menegakkannya, bagus menunaikannya, mendapatkan pahala dan keutamaan serta kemuliaan. Wa anna dzalika yakhtalifu ziyadatan wa nuqsan binisbati qurbiha aw bu'diha min salatin nabi, dan bahwasanya hal tersebut berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain, ditinjau dari pahalanya ada yang lebih dan ada yang kurang, sesuai dengan dekat atau jauhnya pelaksanaannya dari apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama asyara ila dzalika biqaulih, sebagaimana Nabi telah mengisyaratkan hal itu dengan ucapannya, innal 'abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa 'ashruha, sesungguhnya seorang hamba bisa saja melaksanakan satu salat, tidak dicatat untuknya dari salat tersebut kecuali 1/10-nya. Tus'uha, 1/9-nya, tumunuha, 1/8-nya, sub'uha, 1/7, sudusuha, khumsuha, rub'uha, thuluthuha, nisfuha, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan 1/2-nya. Artinya, walaupun semua orang sholat di tempat yang sama dengan imam yang sama, pahala mereka bisa berbeda-beda. Ada yang mendapat pahalanya 1/2, dan itu yang paling banyak. Ada yang cuma 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/8, ada yang cuma 1/10. Dan ini semua barakallahu fikum tergantung bagaimana dia melaksanakannya. Semakin sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Nabi, maka semakin sempurna juga pahalanya. Nah, walidzalika fa inni nabbahtul ikhwan, oleh karena itulah saya telah memberikan catatan kepada al-ikhwan, ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada',
bahwasanya tidak mungkin bagi kita untuk menunaikan salat dengan sebenar-benar penunaian atau qariban min, atau mendekati pelaksanaan salat seperti salatnya Nabi, illa idza alimna sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa salata, kecuali apabila kita mengetahui tata cara pelaksanaan salat Nabi secara rinci. Wa ma fiha min wajibatin wa adabin wahayatin wala'iyatin wa adkar, dan apa-apa yang terkandung dalamnya berupa kewajiban-kewajiban, adab-adab, cara keadaan-keadaan, doa-doa dan zikir. Thumma harasna ala tatbiqi dzalika amaliya. Bukan hanya sekedar tahu. Yang berikutnya setelah tahu, kita bersungguh-sungguh untuk memperagakannya secara amalan. Fahina idin narju an takuna salatana tanhana 'anil fahsya'i wal munkar. Maka di saat itulah kita bisa mengharap salat kita akan menghalangi kita dari perkara yang keji dan munkar. Wa yaktuba lana ma warada fiha min ats-tsawabi wal ajri, dan disitulah kita bisa berharap dicatat untuk kita apa yang disebutkan tentang salat berupa pahala dan balasan. Walamma kana ma'rifatu dzalika ala tafsil yata'addaru ala aktsarin nas, maka tatkala mengenal tata cara salat Nabi secara terperinci adalah sesuatu yang sulit bagi mayoritas manusia. Hatta ala katsiri minal ulama, bahkan bagi kebanyakan dari kalangan ulama. Litaqyidihim bi madhhabin muayyanin, dikarenakan mereka terikat dengan madhab tertentu. Sehingga barakallahu fikum mereka hanya bisa membela madhabnya. Mereka hanya besar dan tumbuh dalam pendidikan madhab tertentu, sehingga yang mereka lakukan adalah sesuai madhab, bukan sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad 'alima kullu mushtaghilin bi khidmati sunnatil mutahharah jam'an wa tafaqquha, dan hal ini telah diketahui. Siapa saja yang menyibukkan diri untuk melayani sunnah yang suci, baik dengan cara mengumpulkan sunnah-sunnah itu dan juga mempelajari dan memahaminya, anna fi kulli madhhabin minal madahib sunanan la tujadu fil madahibil ukhra, bahwasanya pada setiap madhab-madhab ada sunnah-sunnah yang tidak didapatkan di dalam madhab yang lain. Malikiyah punya sunnah yang mereka anggap sunnah, tidak ada di Syafi'iyah. Syafi'iyah yang memiliki sunnah-sunnah dalam salat yang tidak ada di Hanafiyah dan seterusnya. Nah, wa fiha jami'uha ma la yasihhu nisbatuhu ila an-nabi min al-aqwali wal af'al, dan pada semua madhab ada apa-apa yang tidak pantas, tidak sah untuk dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan atau perbuatan. Hanya barakallahu fikum madhab. Dan kemarin barakallahu fikum kita dapatkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan mengatakan ashabuna, berkata ashabuna. Itu Syafi'iyah berkata, di mana barakallahu fikum itu adalah di antara tafa'ubat, hal-hal yang membebankan dari satu pemahaman yang mereka pegang. Di mana barakallahu fikum mereka berusaha untuk mempertahankan tidak bolehnya wanita haid, nifas, orang junub pegang mushaf, sehingga bercabang darinya pembahasan-pembahasan. Nah, dan hal ini barakallahu fikum tidak didapatkan di madhab yang menyelisihi mereka tentunya. Karena itu beliau mengatakan hal ini diketahui oleh orang yang pernah sibuk melayani sunnah Rasulullah, baik dengan mengumpulkan sunnah-sunnah itu atau berusaha memahami sunnah tersebut. Wa aktsar ma yujadu dzalika fi kutubil mutaakhirin, dan kebanyakan yang didapatkan tentang hal itu di buku-buku orang-orang belakangan. Wa katsirun ma narahum yajzamuna bi azwi dzalika ila an-nabi, dan sering kita mendapati mereka memastikan bahwa hal itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika wada'a ulama'ul hadits jazahumullahu khairan ala ba'd ma ishtahara minha kutub at-takhrijat. Oleh karena itulah para ulama hadits, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, wada'a, meletakkan, yaitu membuat tentang hal-hal tersebut pada sebagian yang tenar darinya buku-buku takhrijat. Siapa yang meriwayatkannya, bagaimana hukum hadisnya. Allati tubayyin hala kulli haditsin mimma warada fiha min sihhatin aw dha'fin aw wad'in,
di mana buku-buku tersebut menjelaskan keadaan setiap hadis yang disebutkan padanya berupa kesahihan, kelemahan, ataukah itu adalah yang dipalsukan. Ka kitabil inayah bi ma'rifati ahaditsil hidayah, seperti kitab al-inayah. Wa turuqul wasail fi takhrij ahadithi khilafatid dalail. Kilahuma li Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qurashi Al-Hanafi. Kedua kitab ini karyanya Syekh Abdul Qadir. Wa Nasbur Raya li Ahaditsil Hidayah, kitab Nasbur Raya lil Hafidz Az-Zailai, karyanya Az-Zailai. Wa Mukhtasaruhu Ad-Dirayah lil Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, ringkasannya Ad-Dirayah, karya Ibn Hajar. Wa Talkhis Al-Habir fi Takhrij Al-Ahadits Ar-Rafi' Al-Kabir, lahu aidan, juga karya Al-Hafidz. Wa ghairuha mimma yatulul kalam bi iradiha, dan yang lainnya di mana akan memperpanjang pembahasan dengan menyebutkan kitab-kitab tadi. Aqul, maka saya katakan, lamma kana ma'rifatu dzalika ala tafsil yata'azzar ala aktsarin nas, maka tatkala untuk mengenal perincian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sulit bagi kebanyakan manusia. Allaftu lahum hadzal kitab, Allaftu lahum hadzal kitab, saya pun menyusun untuk mereka kitab ini. Liyata'allamu kaifiyata salatin Nabi, agar mereka bisa mempelajari bagaimana salatnya Nabi. Fayahtadu bihadihi fiha, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah sesuai dengan petunjuk Nabi pada pelaksanaan salat itu. Rajian minal Maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ala lisani nabiyyi, mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dijanjikan untuk kita berdasarkan lisan nabinya, melalui lisan nabinya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Rawahu Muslim wa ghairuhu wa huwa mukharrajun fil ahadits as-sahihah. Nah, ini barakallahu fikum kata pengantar yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya beliau akan menyebutkan alasan mengapa beliau menulis kitab ini. Naktafi.